Bersama saya kembali dalam Teaching Initiation. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbincang ringan saja. Kita masih ingat ya, bahwa medical simulation itu sudah berkembang dan menjadi standar dalam edukasi dalam pelatihan profesi di bidang kedokteran dan juga secara umum pada health sciences untuk profesi-profesi yang lain, termasuk bidang keperawatan dan berbagai bidang yang lain. Medical simulations tentu saja menjadi sangat khas oleh karena berada pada arena kedokteran. Mengapa medical simulation diberikan? Kita sudah sama-sama mengerti. Pada dasarnya adalah mau mendapatkan ethical concern yang tinggi manakala kita menyadari bahwa peserta didik dalam dunia profesi di bidang medis itu diharapkan tidak pertama kali berpraktik klinis langsung pada pasien, melainkan telah mendapatkan pengenalan secara adekuat melalui area simulasi, melalui skills lab. Jadi dengan demikian, kalau saya bayangkan seorang pembelajar baru masuk pada pengenalan bagaimana bunyi jantung, bagaimana suara patologis paru-paru, maka mereka bisa mengenali melalui simulasi bunyi jantung, simulasi suara nafas, beserta kondisi-kondisi patologinya. Sehingga tidak pertama-tama langsung mendapatkan kesempatan pada pasien. Bisa dibayangkan kalau mahasiswa kedokteran pada satu fakultas kedokteran itu berjumlah lebih dari 100 pada satu angkatan, maka setiap rombongannya akan diupayakan untuk masuk pada jumlah yang diharapkan ideal. Namun seringkali terjadi kompromi, sehingga kalau harus mendapatkan kesempatan berpengalaman klinis dari pasien secara langsung, bisa dibayangkan era masa kini tidak lagi proper untuk menempatkan mereka langsung berkesempatan pertama kali mendapatkan pengalaman klinis dari pasien. Ya, Anda bisa berargumentasi bahwa sekarang orang belajar tidak cuma dari textbook, tetapi dari berbagai media berbasiskan teknologi yang membuat peserta didik, pembelajar telah mengenali sebelum bertemu dengan pasien. Tetapi ada begitu banyak aspek, tidak cuma knowledge, tetapi juga skills dan terlebih lagi attitude dalam berpraktik profesi, belajar berpraktik profesi. Maka untuk itulah medical simulation diperlukan. By the way, lulus dari skills lab melalui program yang berbasiskan medical simulation, lalu akan masuk pada kesempatan mendapatkan pengalaman klinis secara langsung dari pasien, tetap menjadi yang utama. Untuk itulah, di masa yang makin sulit dengan adanya pandemi saat ini, maka bedside teaching masih menjadi sesuatu yang layak mendapat perhatian setinggi-tingginya. Kita tengok bagaimana kita harus menyikapi bedside teaching. Bedside teaching sebagai salah satu metode dalam pembelajaran klinis adalah metode yang tak tergantikan melalui medical simulation. Bedside teaching it's very classical kalau tidak dilihat dengan kacamata baru, maka bisa menjadi penghalang untuk terlaksana dengan baik. Sementara bedside teaching sendiri sangat penting, yang sudah saya katakan tadi tidak tergantikan oleh medical simulation. Cara pandang kita pada pelaksanaan bedside teaching mesti dibuka secara luas, yaitu bahwa bedside teaching tidak semata-mata adalah perencanaan untuk menghadapkan kesempatan, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk berinteraksi dengan pasien dengan bersama-sama kita sebagai preceptor, sebagai pengajar, sebagai instruktur, sebagai pendamping klinis dalam interaksi tiga pihak. Interaksi tiga pihak itu layak untuk dikerjakan dalam situasi seideal mungkin,
Siapa yang itu tiga pihak? Tentu saja kita sudah tahu ya. Pasien, peserta didik, mahasiswa kedokteran di tingkat profesi, dan juga kita sebagai profesional pengampu proses interaksi antara tiga pihak, pemangku kepentingan dalam pengajaran klinis di dunia kedokteran. Tentu saja health sciences yang lain juga atau profesi yang lain juga memiliki situasi yang senada, khususnya dalam bidang keperawatan misalnya. Nah, dari tiga pemangku kepentingan tersebut dalam interaksi yang profesional, high level, very high appreciation, and appreciated of course, siapa sebetulnya yang berada pada posisi terpenting dalam interaksi tiga pihak tersebut? Ya, Anda boleh memilih instruktur lah sebagai punggawa, sebagai pemangku keilmuan dan juga dalam applied science yang sedang dipraktikkan bersama dengan peserta didik. Atau Anda bisa mengatakan bahwa, wow, students dong, pembelajar dong yang menempati posisi tinggi, oleh karena dalam dunia pendidikan modern, termasuk dalam pendidikan profesi, maka kita sudah kenal menempatkan peserta didik, student, pada posisi pusat, yaitu student-centered learning. Namun dalam interaksi tiga pihak tadi, pemangku kepentingan khususnya dalam bedside teaching, the patient is number one. The patient is on top. Jadi segala perhatian pada interaksi bedside teaching haruslah pertama-tama memberikan atensi tinggi kepada pasien. Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi lebih lanjut tentang nitty-gritty bedside teaching, tetapi saya akan membawa bahasan kecil saja tentang ronde besar. Kita semua kenal ya yang namanya ronde besar. It's a word round pada umumnya ya. Dan dalam praktik keseharian, the word round is very proudful, sangat membanggakan, khususnya bagi institusi besar. Kita bayangkan bahwa pemimpin word round itu adalah seorang yang very notable, respectful, dan menjadi role model sehingga pengikutnya pada satu momen word round bisa, maaf ya, satu kampung. Ya, mungkin Anda tidak setuju karena di tempat Anda sudah bagus. Tetapi in general, kita kenal di masa lalu dan mungkin saja di tempat-tempat Anda memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan profesi, masih kenal yang namanya word round. Word round ini begitu membanggakannya sehingga seluruh pihak dalam satu kantor divisi atau sections keilmuan tertentu atau bahkan big department atau medium size or small department, seluruh personel medis yang ada di dalamnya mesti ikut. Ya. Jadi dengan demikian ada pemimpin word round yang very respected and noted teacher, lalu diikuti dengan other teachers, lalu diikuti dengan other fellows, lalu diikuti dengan residents, diikuti dengan oleh medical students. Jadi bisa dibayangkan satu kali word round bisa ada 10 orang. Bahkan di beberapa tempat bisa 30 orang. So it's a real big group in one bedside teaching. Nah, sekarang Anda bisa melihat bahwa itu urusannya adalah kumpul-kumpul. 10 orang, 20 orang, 30 orang. It's about big group. Dan situasi natural pandemi telah memaksa kita harus melakukan perubahan. Namun sebenarnya perubahan tentang word round yang tidak lain adalah salah satu metode aplikatif bedside teaching layak untuk kita kaji. Ya, coba saya ajak untuk mereview kembali sedikit tentang big word round atau big round ya, ronde besar. Ya, masa lalu tentang ronde besar yang membanggakan menjadi kebanggaan itu, kita bisa bayangkan kehadiran sang
teacher, preceptor dengan big groupnya itu bisa masuk pada ruang perawatan. Kalau saya ambil sampel yang ekstrim, ruang perawatan di kelas 3 di negeri kita ini ya, berapa jumlah pasien yang bisa memenuhi satu ruang perawatan itu? Setidaknya kita kenal yang lazim bisa sampai 6. 6 pada satu ruang yang umum ya, kita kenali asal ukurannya proper gitu, tetap akan menempatkan setiap pasien berada pada cubicle yang biasanya dibatasi oleh korden ya, pembatas atau sekat kain yang akan membuat jumlah kita dalam ronde besar itu tidak akan bisa masuk pada cubicle kecil. Satu area kecil di sekitar tempat tidur pasien. Dengan demikian, satu ruang perawatan tempat 6 orang pasien berada itu akan dipenuhi oleh rombongan besar, ronde besar. Kita sudah bisa bayangkan, so what happened? Pada kesempatan tersebut, maka pasien relatif berada pada posisi tawar yang rendah. Ya, posisi yang sulit sekali untuk dia berekspresi oleh karena ada begitu banyak rombongan. Di masa lalu, paradigma mungkin tidak demikian kritisnya sehingga banyak pasien selain kita sendiri dari pihak pemberi pelayanan medis juga memiliki asumsi yang sama. Wow, Anda pasien, kami rawat dalam sebuah rombongan besar. Everyone gave attention to you. Pasien juga begitu. Aku jadi perhatian orang banyak. It's good. Namun, apakah the real situation terjadi seperti itu? Saya melihat, kalau saya membayangkan situasi yang terjadi, mudah-mudahan ini hanya cerita masa lalu ya, pasien relatif tidak mendapatkan kesempatan yang berada pada posisi on top, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maka, orang utama yang menjadi presenter tentang kondisi pasien saat itu akan langsung berinteraksi dengan pemimpin ronde dan akan diawasi oleh beberapa orang yang terdekat, peserta ronde yang berada pada posisi terdekat. Lalu karena big groups biasanya silent, suasana sepi tak bisa dicapai, maka noisy atau tingkat kebisingan pada big group itu akan membuat suara interaksi antara presenter, baik itu mahasiswa kedokteran, residents, fellows, atau junior consultant, yang menyampaikan kondisi pasien saat itu kepada pemimpin ronde akan bersuara pada volume yang cukup tinggi. Dengan demikian, nomor satu Anda sudah tahu, pasien-pasien sebelahnya akan mendengar. Nah, yang unik adalah siapa yang mendengar dalam rombongan besar, ronde besar itu? Ya, hanya orang-orang yang berada di sekitarnya. Bagaimana dengan peserta ronde yang berada di lapisan paling luar? Bahkan di masa lalu bisa tidak cukup masuk dalam satu ruangan ronde, dalam satu ruang perawatan tersebut, sehingga sebagian juga akan berada di luar pintu ruang perawatan dalam keadaan terbuka, sehingga orang-orang yang berada di lapisan luar, di luar ruang pada pintu yang terbuka sekalipun tidak mendengar apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Macam-macam, ngobrol, bercanda, jawil-jawil, buka gadget, dan sebagainya. Jadi, interaksi di pusat interaksi di dekat pasien, tiga pihak yang sedang berinteraksi itu tidak dapat diikuti oleh peserta ronde besar. Nah, kita sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensi atensi tertinggi kepada pasien menjadi terpinggirkan. Nah, pada situasi sekarang atau pada penempatan ketika kita berinteraksi dengan pasien dan keluarga yang sudah punya demand yang tinggi, itu tidak bisa lagi berlangsung. Jadi dengan demikian, kita bisa membahasnya satu persatu di mana kelemahan dan di mana kelebihan ronde besar dengan gaya lama itu dipertahankan. Gaya seperti itu adalah gaya peninggalan di masa yang lalu.
Kalau saya bayangkan rumah sakit di era penjajahan dahulu yang masih terus berlanjut dengan situasi sekarang, maka bangsal itu begitu besarnya, ceilingnya tinggi, maka dengan demikian layak untuk bisa mengakomodasi rombongan besar dari bed ke bed asal space-nya masih cukup. Saya belum lama berkunjung ke negara tetangga di ASEAN ini, kebetulan diundang memberikan membagi materi gitu. Lalu juga ikut ronde bersama mereka. Saya terkejut karena ternyata mereka masih punya bangsal yang besar sekali, yang satu bangsal itu bisa puluhan pasien. Ternyata masih ada di negara tetangga kita, bahkan di ibu kotanya gitu. Ya, nah sekarang bagaimana ronde besar itu layak untuk disikapi? Nah, saya yakin Anda sudah punya beragam usulan dan sudah mempraktikannya. Saya punya usulan kecil saja sih. Nah, kita tengok ya. Ronde besar. The traditional way of big round should be transformed. Sebetulnya idenya sederhana. Kalau menurut saya, seperti juga banyak di antara Anda sudah menerapkannya, adalah memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada patient-centered clinical interaction. Tentu saja ini disertai atau dikombinasikan dengan konsep yaitu learner-centered teaching. Dengan demikian, kita tahu bagaimana harus menempatkan bukan lagi pemimpin ronde yang menempati posisi tertinggi sebagai pusat perhatian, tetapi pasien menempati pusat perhatian yang utama. Karena the comfort of the patient, pasien mendapatkan advantage, keuntungan, tambahan nilai dalam interaksi tiga pihak itu harus ada pada prioritas tertinggi. Sementara dalam interaksi itu, kita sebagai pemimpin ronde dan grup pengajar, grup preceptor, grup konsultan juga perlu menerapkan learner-centered teaching. Karena pada waktu berinteraksi tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga komponen teaching ada, komponen belajar bagi pembelajar bidang profesi tertentu sedang berlangsung. Maka dengan demikian ronde besar selayaknya itu disertai dengan sikap kritis, juga elegan, dan tentu saja relevan. Nah, bagaimana untuk bisa kritis, elegan, dan relevan? Menurut saya, kita sudah harus membuat transformasi bahwa kebanggaan sebuah ronde besar dapat dimodifikasi dengan upaya untuk tetap bisa membuat ronde besar diikuti oleh big group, tetapi dengan cara yaitu peserta ronde besar tidak harus bersama-sama masuk dalam satu ruang. Kita lihat, kita menjadi kritis oleh karena kita mengubah cara dengan menempatkan pasien pada kesempatan pertama. Seorang pemimpin ronde besar bisa membuka interaksi dengan pasien ketika diikuti oleh peserta didik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi adik, dan sebagainya. Dan saya Dr. Teddy, bagaimana kabar hari ini? Saya bersama-sama dengan rombongan besar kali ini. Dan kebetulan di sini bersama saya ada satu, katakanlah Anda memperkenalkan konsultan muda, lalu Anda memperkenalkan fellows, Anda memperkenalkan resident, dan memperkenalkan student. Jadi kalau saya coba simulasikan seandainya seluruh komponen dalam dalam proses belajar profesi itu ada semuanya, maka konsultan dibatasi, katakanlah 2. Lalu fellow dibatasi, resident dibatasi, student juga dibatasi. Jadi setidaknya saya pikir 5 orang cukup untuk masuk pada satu kubikel dengan suara yang bervolume cukup rendah dan dapat diikuti oleh 5 orang yang ada dalam ronde itu bersama dengan pasien dan keluarganya. Saya pikir Anda bagus sekali. Apakah harus 5 orang? Kenapa nggak dikurangi? 3 misalnya. Atau bahkan 2, ya tentu saja bisa. 2, very ideal. Karena
ada 3 komponen pemangku kepentingan yang hadir di sana. 1 pemimpin ronde besar, 1 peserta didik, dan pasien dan keluarga. Menjadi 3 pihak yang lengkap. Lalu bagaimana interaksi itu akan dikenali oleh peserta ronde yang ada dalam big group? Saya pikir ada beberapa modifikasi. Misalnya, ronde besar yang membanggakan itu dapat diatur, terjadwal, sehingga setiap pasien yang akan dikunjungi telah dirancang dengan kehadiran pemimpin ronde besar, 1 orang pengampu yang sedang belajar, katakanlah residents atau fellows, dan 1 orang mahasiswa yang ikut dalam proses belajar bedside teaching tersebut. Maka siapa yang harus berpresentasi? Yang berpresentasi tidak lain adalah dokter in charge. Dia bisa seorang resident atau seorang fellow. Tetapi sebaliknya bukan berarti bahwa tidak mungkin bahwa kita sebagai pemimpin ronde yang in charge dalam interaksi itu. Jadi kita leading, kita memimpin interaksi, lalu data-data penting dalam bahasan bisa dimintakan dari si dokter in charge, apakah dia resident ataukah dia fellows. Kemudian kita bahas secara cepat, secara singkat, dan memberi peluang kepada pasien untuk mengungkapkan ketidakmengertiannya, kegelisahannya, atau keinginan untuk mendapatkan konfirmasi atas perkembangan hari itu dari bahasan cepat antara si pemimpin ronde dengan dokter in charge, resident atau fellow. Kalau Anda hanya punya student, ya dengan student, dengan mahasiswa, tidak apa-apa. Tetapi interaksi itu harus demikian elegannya. Mengapa saya katakan elegan? Oleh karena kita menempatkan pasien pada posisi tertinggi. So we give our respect full. Tidak seperti di masa lalu. Anda tahu ya bedanya. Mostly in the past, patients was positioned as not subject dalam interaksi 3 pihak itu. Bagaimana lanjutannya? Momen ronda besar bisa terbatas waktu, katakanlah 1 jam, atau pada beberapa kesempatan Anda bisa punya kesempatan longgar oleh karena habit, situasi, kondisi sangat mendukung. Mungkin saja dalam 1 pekan ada 2 jam sesi ronde besar. Oh, it's a privilege. Di kesempatan yang lain bisa lebih singkat. Maka peserta ronde besar dapat dipilih secara bergiliran. Per pasien, kita sudah mengatur urutannya, akan diikuti oleh the doctor in charge, bisa resident, bisa fellow, atau bahkan mahasiswa in charge, the student in charge, yang masuk ke dalam ruang ronde, masuk dalam ruang perawatan pasien secara bergantian. Pasien A, si dokter in charge adalah B. Pasien C, si dokter in charge adalah D. Pasien C, si dokter in charge adalah X, dan seterusnya. Jadi setiap pindah dari bed ke bed, grup ronde besar yang ada di sekitar tempat tidur pasien berganti. Pendamping konsultan atau grup board of faculties bisa diatur bergiliran. Saya pikir maksimal 2 orang cukup untuk berada di dalam cubicle of the patients in ward, dalam ruang perawatan. Yang lain bagaimana? Yang lain akan mengikuti diskusi setelah ronde besar selesai, maka seluruh big groups hadir di ruang besar, plenary room, auditorium, whatever, big class. Lalu ada kasus-kasus yang dipilih yang akan menjadi kasus pembelajaran yang bagus untuk bisa dikenali oleh seluruh peserta ronde besar. Modifikasinya begitu besarnya sehingga momen ini bisa menjadi bahasan kajian yang menarik tergantung interest Anda, unit Anda, fakultas kedokteran dan sebagainya, rumah sakit, untuk bisa membuatnya menjadi demikian penting, bermutu, dan memberikan ide-ide untuk peningkatan servis dan peningkatan pembelajaran, kualitas pembelajaran, juga urusan research, baik clinical research, basic research, dan terlebih lagi research dalam dunia
medical educations. Bisa ya dielaborasi? Sayang, pertemuan kita adalah pertemuan monolog antara saya yang ngedabrus, ngobrol sendiri, dan Anda mendengarkan. But hopefully we can meet in other better chance. Pilihan akan kasus-kasus yang menjadi bahasan pada sesi plenary setelah ronde besar akan perlu disertai dengan persiapan. Persiapan yang bagaimana? Anda bisa memberikan usulan Anda sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat Anda. Tetapi saya berpikir salah satu usulan yang bisa menjadi kajian menarik adalah bahwa si dokter in charge ataupun assign personnel atau assign small group yang ditugasi, yang diberi tugas telah menyiapkan evidence-based medicine, literatur, lalu akan menarik untuk melihat perkembangan pasien pada hari itu untuk dikaji dengan membandingkannya, melakukan komparasi atau mengolah dan analisis dengan basis evidence-based medicine. The best literatures available menjadi parameter atau menjadi pendamping yang bagus pada waktu plenary sessions. Dengan demikian, Anda sudah lihat peluang untuk dikembangkan ya. Saya yakin Anda akan berkembang dengan baik, jauh lebih baik dari usulan dan pikiran sederhana saya. Saya akan bertemu dengan Anda pada kesempatan yang lebih baik. Salam sehat.